Penyanyi Glenn Fredly meninggal pada tanggal 8 April tahun 2020 lalu. Istri mendiang Glenn, Mutia Ayu, mengaku selalu mengunjungi pusara suami tercintanya itu. Meski sempat mengalami hari-hari yang berat usai kepergian suami tercintanya, Ayu membulatkan tekadnya untuk bangkit dari keterpurukannya. Dan kemarin, di hari ulang tahun mendiang suaminya, Ayu mengajak buah cinta mereka, Gewa Atlana Syamayim Latui Hamalo, untuk mengunjungi pusara Glenn. Di hadapan pusara suaminya, Ayu menceritakan perkembangan anak sematawayangnya Gewa, yang kini mulai menyenangi lagu mendiang ayahnya. Tidak hanya itu, Ayu juga mengungkapkan jika Glenn sering mendatangi dirinya lewat mimpi. Kehadiran Glenn meski hanya dalam mimpi, dirasakannya telah membuat ia bahagia. Setidaknya, rasa rindunya pada mendiang suaminya itu sedikit terobati. Lalu, seperti apa cerita Ayu yang mengaku acap kali didatangi Glenn di dalam mimpi? Bagaimana juga Ayu menanggapi arti di balik mimpi-mimpi itu? Sebenarnya tadi sama Gewa ke makam untuk enggak sih sering, cuman Gewa stay di mobil gitu, jadi enggak enggak ikut ke makamnya gitu. Iya, ke pusaranya gitu. Ya happy karena jujur beberapa hari ini berturut-turut Glenn datang ke mimpi aku menjelang di tanggal 8 ini. Ya semenjak ulang tahun aku lah, tanggal 4 April kemarin. Anyway, kemarin aku ulang tahun yang ke-27. So happy ditengokin sama suami meskipun di mimpi ya gitu. Happy. Ceritanya pertama ya dia senyum-senyum, peluk aku, cium aku, maksudnya cium kening aku gitu. Jadi pertama tuh kangen-kangenan lah sama Glenn. Hari kedua agak sebel karena aku ditinggalinnya artinya di mimpi itu dia mau nyanyi sama Baku Cakar. Jadi aku bilang kok pergi gitu aja. Ya mimpi kan, tapi apapun itu mimpinya aku happy. Ya ditengokin lah sama suami gitu kan. Kalau sedih pastinya sedih, apalagi kalau misalkan melihat pertumbuhan Gewa, perkembangan Gewa. Aku pengennya, ya aku tahu Glenn pasti melihat di atas sana, tapi secara pribadi aku pengen fisiknya itu benar-benar ngelihat Gewa gitu. Betapa Gewa mirip banget sama ayahnya, mirip banget. Iya, suka banget. Apalagi ya karena aku selalu memperkenalkan lagunya Glenn. Jadi udah pasti bilang ayah. Pengen lagunya Glenn. Apalagi yang lagu Romansa ke Masa Depan. Itu karena aku selalu memperkenalkan dari dia orok banget gitu. Suaranya, fotonya gitu. Karena aku pengen Gewa tuh sedini mungkin tahu bahwa suara ayahnya itu seperti itu, bahwa muka ayahnya itu seperti itu gitu. Iya, jadi sebenarnya pada saat di Sumba itu banyak sekali kenangan yang indah buat aku, yang dimana nama Gewa pun tercipta di Sumba gitu. Jadi lagu kesukaan Gewa itu adalah Romansa ke Masa Depan, yang which is dia ada di dalam perut aku. Banyak, mulai dari rambutnya, mulai dari alisnya, mulai dari karakternya semuanya, mulai dari, ya mohon maaf aku agak sedikit jorok ya. Gewa enggak, Gewa tuh bener mirip banget ayahnya, yang dimana kalau misalkan baju kotor, kalau keluar keranjang, Gewa langsung ke kamar mandi, langsung dimasukin gitu. Terus kalau misalkan di mobil, baru hari ini tadi aku di mobil tuh nggak pakai seat belt, tapi dia langsung bilang mami. Anyway, Gewa panggilnya tuh masih mama, kadang ibu, kadang mami gitu kan. Mami, belt, dia bilang. Jadi ngasih tahu seat beltnya gitu. Perhatiannya, sweetnya ayahnya banget gitu. Jadi ceritanya aku lagi nonton Korea, nangis ya kan. Terus Gewa turun dari kasur gitu, tempat tidur, manggil mbakku. Mbak Mami. Jadi dia mungkin khawatir gitu. Aku pas udah dikasih tahu, Mami nggak nangis. Mami cuma nonton film terus dia meluk. Iya, sensitif, romantisnya ya bapaknya banget gitu. Hadirnya Gewa Atlana Syamayim Latui Hamalo, buah cinta hasil pernikahannya dengan mendiang Glenn Fredly, bisa dikatakan menjadi kado terindah dalam hidup Mutia Ayu.
Bagi Ayu, pada sosok putrinya itulah kenangan manis saat bersama dengan Glenn melekat pada dirinya. Terlebih, Gewa begitu mirip dengan mendiang ayahnya. Ayu pun mengaku sudah memperkenalkan mendiang ayahnya kepada putrinya itu sejak sedari dini. Ayu ingin jika kelak Gewa tumbuh dewasa, Gewa mempunyai kebanggaan karena memiliki seorang ayah seperti Glenn. Lantas, apakah rencana Ayu selanjutnya? Benarkah Ayu akan kembali ke dunia yang telah membesarkan namanya sebagai penyanyi dangdut itu? Lalu seperti apa pula Ayu mendidik putrinya? Dan benarkah ia membebaskan putrinya jika kelak putrinya dewasa nanti boleh memilih untuk tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang penyanyi? Ya, aku nulis di Instagram bahwa ya terima kasih Tuhan bahwa kado terindah dalam hidup aku itu Gewa dari suamiku dan dari Tuhan pastinya gitu kan. Dari Tuhan pastinya aku bersyukur banget lah atas udahlah nggak ada tandingannya kado terindah aku ini gitu. Kayak seumur hidup tuh sekali yaitu Gewa gitu. Gewa sekarang perkembangannya seperti apa Kak? Perkembangannya luar biasa, dia bicaranya cepat, terus pakai baju mohon maaf usia 2 tahun pakainya yang 4 tahun 5 tahun gitu. Besar, ya? Badannya ambon. Ambon sekali dia. Warna kulitnya ya mix lah antara aku dan juga Glenn. Rambutnya sih udah Glenn banget, kepalanya Glenn banget, tapi parasnya paras aku. Aku pribadi sangat happy sekali karena apa ya, dampak dari karya dan suamiku itu masih sampai detik ini didengarkan. Dampaknya itu luar biasa. Aku selalu terus bersyukur sama Tuhan. Maksudnya bangga ya dengan suamiku tercinta ini gitu. Pastilah bangga. Dan mudah-mudahan Gewa juga nanti bangga sama ayahnya gitu. Pasti. Iya. Dia kemarin baru aja main piano yang dimana maininnya itu aku kayak bengong, kok bisa anak 2 tahun kayak gini. Tapi terlepas dari itu aku nggak memaksakan Gewa harus menjadi seperti ayahnya. Biarkan Gewa memilih lah gitu. Kalau misalkan untuk didorong ya aku mau aja gitu pastinya. Tapi untuk pilihannya dia mau jadi apa nantinya ya itu terserah Gewa. Ya pastinya aku kalau misalkan datang ke Glenn tuh pasti say hey dulu ya. Hai bebe, aku dateng, aku bilang gitu. Ya selebihnya aku cerita tadi mengenai Gewa. Aku bilang Gewa ada ikut, aku bilang tapi dia di mobil belum aku ajak untuk datang ke sini. Ya cerita, aku bilang terima kasih untuk kedatangannya di mimpi aku gitu. Pasti dia tuh kalau misalkan aku mau nyanyi atau hari ya bersejarah dalam hidup aku, pasti dia tuh selalu datang ke mimpi aku. Contohnya sekarang aku lagi ada acara nyanyi Baku Dapa bersama The Baku Cakar. Dia selalu datang, artinya aku tahu dia menyemangati aku gitu. Dia selalu datang setiap aku ada acara itu. Aku memang dari sebelumnya juga sebelum dengan Glenn aku punya karya sendiri yang dimana aku gitu jadi penyanyi dangdut. Nah sekarang pengen berkarya lagi gitu loh, berkarya lagi yang dimana ya Gewa udah besar. Aku pengen Gewa juga nggak hanya bangga dengan ayahnya, tentunya bangga dengan aku gitu, yang dimana aku punya karya sendiri. Jadi beberapa kebelakangan ini aku menciptakan lagu juga gitu. Ya tentu inget banget di tanggal 4 April tahun 2020, 4 hari sebelum berpulangnya Glenn tuh dari pagi sampai siang bercerita atau flashback mengenai sejarah dalam hidupnya, entah itu pasangan dia terdahulu atau bermusik dengan cerita mengenai masa kecilnya itu terekam dan semuanya itu Glenn persembahkan untuk Gewa. Jadi semua cerita dalam hidupnya Glenn Gewa akan dengar dari ayahnya langsung, meskipun ayahnya udah nggak ada ya gitu, karena itu sudah direkam gitu sama Glenn gitu. So nanti kalau udah waktunya Gewa untuk mendengarkan sesungguhnya itu dari ayahnya sendiri. Jadi aku dan Glenn nggak mau mendengar Gewa mendengar dari orang lain gitu.